Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu ulama besar yang berasal dari Blitar, yaitu Mbah Dimyati Selopuro. Mbah Dimyati adalah seorang waliullah yang memiliki banyak kelebihan dan karomah yang luar biasa. Siapakah sebenarnya Mbah Dimyati? Bagaimanakah kisah hidup dan perjuangannya? Dan apa saja karomah yang dimilikinya? Mari kita simak bersama-sama. Mbah Dimyati lahir pada tahun 1921 Masehi di Dusun Baran, Desa Ploso, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Mbah Dimyati adalah anak dari Kiai Haji Asbullah, yang konon adalah keturunan Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo. Ayah Mbah Dimyati dikenal sebagai Kiai Nalindra, yaitu seorang ksatria yang merangkap sebagai kiai dan pejabat. Ayah Mbah Dimyati pernah menjadi legislatif dan kepala desa Ploso. Sejak kecil, Mbah Dimyati sudah menunjukkan keistimewaannya. Mbah Dimyati dikenal sebagai anak yang sangat pendiam dan gemar menyendiri. Mbah Dimyati juga tidak pernah melepaskan kopiah dan rajin mengaji kepada ayahnya sendiri. Menurut cerita masyarakat, Kiai Asbullah pernah membelah sebuah semangka dan berkata, "Di antara anak-anakku ada salah satu yang kelak dapat membelah pintu langit." Yang dimaksud adalah Mbah Dimyati. Setelah menamatkan sekolah rakyat, Mbah Dimyati melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Lirboyo di bawah asuhan Romo Kiai Abdul Karim. Mbah Dimyati adalah santri kesayangan Romo Kiai Abdul Karim. Kedatangan Mbah Dimyati kecil seakan menjadi pelipur lara, karena putra Romo Kiai Abdul Karim, Gus Nawawi, meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Mbah Dimyati nyantri di Lirboyo selama 11 tahun. Sebagai seorang santri, Mbah Dimyati dikenal sebagai sosok yang rajin dan istiqomah, baik itu mengaji, menjalankan setiap amalia, dan perintah sang guru. Mbah Dimyati juga dikenal sebagai santri yang sangat betah membaca wirid di belakang Romo Kiai Abdul Karim hingga sang guru menyelesaikan wiridnya. Di pagi buta, Mbah Dimyati selalu melayani sang guru, menatakan gamparan, menyalakan lampu sambil menunggu sang guru balik ke dalam lagi. Mbah Dimyati juga memiliki banyak cerita unik yang menunjukkan karomahnya. Misalnya, ada beberapa cerita dari Kiai Haji Mahurin dari Nganjuk bahwa Mbah Dimyati seringkali tiba-tiba datang memberi makanan dengan lauk pauk lengkap yang tidak mungkin ada di waktu malam. Cerita lainnya disampaikan oleh Kiai Haji Imam Hanafi Kaniten Mojo bahwa Mbah Dimyati ketika menerima kiriman dari ayahnya, maka langsung digunakan untuk memasak semua dan temannya dia ajak untuk makan bersama. Namun, setelah itu Mbah Dimyati tidak makan setelah beberapa hari dan bertahan dengan hanya minum air. Karomah Mbah Dimyati tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat duniawi, tapi juga yang bersifat ukrawi. Mbah Dimyati dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam, terutama dalam bidang tasawuf. Mbah Dimyati juga memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib, seperti melihat jin dan arwah. Mbah Dimyati juga bisa berkomunikasi dengan para nabi dan wali. Salah satu karomah Mbah Dimyati yang paling mengagumkan adalah ketika beliau membelah pintu langit. Pintu langit adalah sebuah istilah yang digunakan
untuk menyebut pintu gerbang antara dunia panah dan dunia baka, antara alam semesta dan alam goib. Pintu langit ini hanya bisa dibuka oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut cerita yang beredar, kejadian ini terjadi pada suatu malam yang gelap gulita. Mbah Dimyati sedang berada di rumahnya di Selopuro bersama dengan beberapa santri-santrinya. Tiba-tiba beliau mendengar suara panggilan dari langit yang mengajaknya untuk naik ke sana. Suara itu sangat merdu dan menenangkan, seakan-akan berasal dari sumber cahaya yang terang benderang. Mbah Dimyati pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu langit. Namun, pintu langit itu tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Mbah Dimyati pun mengeluarkan pedangnya dan membelah pintu langit itu menjadi dua. Lalu, beliau masuk ke dalamnya dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedang yang digunakan oleh Mbah Dim adalah pedang pusaka yang bernama Kiai Sengkelat. Pedang ini adalah warisan dari ayahnya, Kiai Hasbullah, yang konon adalah keturunan dari Sunan Geseng, murid Sunan Kalijogo. Pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memiliki ilmu tinggi dan hati bersih. Pintu langit yang dibelah oleh Mbah Dimyati adalah pintu langit yang berada di atas rumahnya di Selopuro. Pintu langit ini adalah salah satu dari 7 pintu langit yang ada di dunia. Pintu langit ini adalah pintu langit yang paling dekat dengan ars Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit yang ketujuh. Dialog yang terjadi antara Mbah Dimyati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahasia yang hanya diketahui oleh keduanya. Namun, menurut beberapa saksi mata, mereka mendengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi, seakan-akan ada percakapan yang sangat penting dan berat. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka melihat cahaya yang sangat terang dan indah, seakan-akan ada pertemuan yang sangat mulia dan suci. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang, termasuk santri-santrinya. Mereka semua tercengang dan takjub melihat karomah Mbah Dimyati. Mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesaran dan kemuliaannya. Mbah Dimyati wafat pada tahun 1959 Masehi di usia 78 tahun. Mbah Dimyati dimakamkan di komplek makam keluarga di Selopuro. Mbah Dimyati menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin mengambil berkah dan mohon doa dari beliau. Demikianlah sedikit ulasan tentang Mbah Dimyati Selopuro, waliullah dari Blitar yang memiliki banyak karomah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah hidup dan perjuangannya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.